Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman hijrah rahimakumullah, pembahasan kita kali ini tentang pembatal-pembatal salat. Di antara pembatal salat adalah meninggalkan rukun. Contohnya apabila seseorang salat lalu lupa mengucapkan takbiratul ihram, hanya mengangkat tangan tanpa mengucapkan Allahu Akbar, maka tidak sah salatnya. Demikian juga apabila salat kemudian sengaja meninggalkan sujud yang mestinya 2 kali hanya dilakukan 1 kali. Begitu juga rukun ini apabila ditinggalkan meskipun bukan karena kesengajaan, salatnya tetap tidak sah. Kemudian termasuk pembatal salat adalah yang bertentangan dengan syarat. Kalau kita ingat kembali bahwa termasuk dari syarat salat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Maka apabila ketika sedang salat lalu ada hadas kecil pada dirinya, berarti salatnya batal. Demikian juga apabila tidak menghadap ke arah kiblat atau membuka aurat dengan sengaja, itu termasuk hal-hal yang bertentangan dengan syarat salat, sehingga apabila terjadi akan membatalkannya. Pembatal berikutnya adalah berbicara di luar maslahat salat. Dahulu berbicara dengan orang lain saat sedang salat dengan pembicaraan yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan salat itu diperbolehkan, tapi kemudian dilarang dan termasuk pembatal. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata, "Kunna natakallamu fis shalah." Dahulu kami berbicara ketika sedang salat. Yukallimu ahaduna sahibahu wa huwa ila jambihi fis shalah. Seseorang dari kami berbicara kepada kawannya yang berada di sampingnya ketika sedang salat. Hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Sampai turun firman Allah Ta'ala, dan berdirilah dalam melaksanakan salat itu lillah, karena Allah Ta'ala, qanitin, dalam keadaan tenang. Fa umirna bis sukut wa nuhina 'anil kalam. Maka sejak itulah kami diperintah untuk diam ketika salat dan dilarang berbicara. Termasuk dari pembatal salat adalah salam sebelum selesai, sehingga apabila di tengah-tengah salat itu kemudian mengucapkan salam, yang paling tidaknya dengan mengucapkan assalamualaikum, maka batal salatnya. Demikian juga termasuk pembatal salat adalah tertawa. Tertawa ini tentu akan bertentangan dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat salat itu. Adapun tersenyum di saat salat karena mungkin ingat dengan sesuatu, maka itu tidak membatalkannya. Tapi tertawa itu termasuk dari pembatal salat. Berikutnya yang termasuk dari pembatal salat adalah gerakan tubuh yang banyak ketika salat secara sengaja, sehingga diperintahkan ketika salat seseorang hendaklah fokus dalam melakukannya, tidak banyak melakukan gerakan yang bisa berakibat membatalkannya. Dan juga termasuk dari pembatal salat adalah secara sengaja menambah rukun perbuatan dalam salat, seperti menambah ruku atau menambah sujud, sehingga yang asalnya sujudnya 2 kali ditambah menjadi 3 misalnya, itu membatalkan salatnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.